Halo, selamat datang di kelas saya, Madeline Sophie. Dan di kelas ini, kalian akan bisa belajar mengenai kewirausahaan. Khusus untuk di episode kali ini, kalian akan tahu bagaimana caranya mengelola sumber daya manusia. Kemudian kalian juga akan tahu bagaimana proses produksi. Dan juga yang terakhir adalah kalian tahu bagaimana mengelola keuangan dalam sebuah usaha. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengelola fasilitas perusahaan. Saya nggak mau lama-lama lagi, kita langsung aja ke pengelolaan sumber daya manusia. Kalau dengar suara yang aneh-aneh, ini adalah bunyi hujan kebetulan karena sekarang lagi hujan besar nih. Kita sudah masuk di bulan September akhir. Awalnya, perusahaan harus menentukan desain organisasi. Desain organisasi ini dibuat untuk, perusahaan ini dibuat untuk apa? Misinya seperti apa? Nah, setelah sudah dibuat desain, sumber daya atau manusia-manusia ini akan diletakkan di posisi di mana? Ini disebut sebagai staffing. Staffing adalah memposisikan orang-orang ini untuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Yang terakhir adalah reward, ya, atau penghargaan atas pekerjaan mereka. Juga benefit. Jadi, mereka yang bekerja dengan Anda harus mendapatkan reward atau penghargaan dari kerja keras mereka. Ya, biasanya dalam bentuk gaji, dan keuntungan-keuntungan yang lain biasanya dalam bentuk perhatian-perhatian. Dalam manajemen sumber daya manusia, yang paling dasar adalah budaya. Nah, budaya perusahaan ini dibuat untuk total quality management. Jadi ada budaya yang dikembangkan. Budaya apa saja yang dikembangkan? Budaya yang pertama adalah memajukan, bukan menghakimi. Apa maksudnya? Kebanyakan kalau kita jadi pengusaha atau pemilik usaha, kemudian kita langsung memberikan penghakiman kepada karyawan. Misalnya, ini gara-gara kamu sih, jadinya begini gitu. Atau produk ini rusak gara-gara kamu kerjanya kurang bagus. Itu biasanya membuat karyawan turun kualitas kerjanya karena takut disalahkan. Tetapi yang benar adalah kita ada quality control, di mana produk ini kalau salah, itu dicari salahnya di sebelah mana, kemudian disampaikan kepada karyawan supaya bisa ada perbaikan. Jadi memajukan bukan menghakimi. Berikutnya adalah otoritas. Kalau kita sebagai pengusaha memberikan otoritas kepada karyawan, maka karyawan itu dengan bebas bisa mengambil keputusan. Jadi tidak sedikit-sedikit tanya kepada pimpinan, sedikit-sedikit tanya kepada pimpinan. Tetapi karyawan akan merasakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya, perusahaan itu adalah perusahaan tempat dia bekerja dan dia mencintai perusahaannya dan dia diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, maka dia akan berpikir selagi dia bekerja. Jadi bukan menunggu perintah saja. Yang ketiga adalah penghargaan kepada setiap keberhasilan. Penghargaan ini bisa bentuknya bonus, ya, banyak perusahaan memberikan bonus kepada karyawannya kalau dia mencapai sesuatu misalnya gitu. Atau ada juga yang bentuknya simbolis, ya. Kalau bonus itu lebih ke material, sedangkan simbolis itu seperti misalnya mendapatkan pin, juga berdasarkan misalnya level, ya, naik level atau sebagainya. Sebagai pengusaha, kita juga harus membuat supaya antar karyawan ini tidak merasa saingan, tetapi bekerja sama. Karena bekerja sama akan lebih bagus hasilnya daripada saing-saingan mana lebih hebat gitu. Jadinya lebih bagus supaya pemimpin bisa mengajak semua karyawannya bekerja sama. Yang kelima, karyawan harus bisa merasa aman. Aman dalam arti misalnya dia tidak merasa bahwa sewaktu-waktu dia bisa dipecat atau sewaktu-waktu dia bisa diberhentikan. Nah, rasa tidak aman seperti ini juga membuat karyawan merasa tidak nyaman bekerja. Sering kita dengar ya, karyawan bilang, pimpinan saya nggak adil. Tidak ada keadilan di perusahaan ini, misalnya seperti itu. Karena kenapa? Karena cara karyawan melihat keadilan itu berbeda-beda. Karena itu, pemimpin harus bisa, atau pemilik perusahaan harus bisa mengambil satu keputusan, itu berdasarkan sesuatu seperti integritas, suatu konsistensi. Jadi jangan hari ini keputusannya begini, besok keputusannya berubah lagi gitu. Berdasarkan konsistensi, berdasarkan integritas, kemudian apa yang diharapkan dari kita sebagai pemilik usaha harus kita sampaikan gitu. Jadi supaya karyawan juga merasa dihargai. Kemudian kompensasi yang pantas. Jadi gini, kadang-kadang
karyawan merasa tidak adil atau merasa tidak fair. Kenapa gaji saya jauh di bawah orang yang levelnya mungkin hanya berapa gitu ya, merasa tidak adil. Atau juga kadang-kadang yang karyawan yang jabatannya tinggi merasa tidak adil karena perbedaan upahnya hanya sedikit dari yang orang yang bekerja paling bawah misalnya gitu. Nah, jadi sebagai pengusaha kita harus bisa mengatur bagaimana perbedaan level gaji ini tidak terlampau jauh tapi juga nggak terlalu dekat gitu. Jadi jangan terlampau jauh lah pokoknya. Jadi mereka bisa bekerja bersama-sama. Nah, yang terakhir adalah rasa kepemilikan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau karyawan diberikan seperti misalnya saham kosong gitu ya, karyawan akan merasa itu perusahaan miliknya dan akan bekerja lebih giat. Kalaupun misalnya dibandingkan dengan perusahaan yang milik pribadi gitu ya. Tetapi kalau misalnya rasanya sebagai pengusaha tidak bisa memberikan saham kosong kepada karyawan, ya paling tidak karyawan diajak merasa bahwa perusahaan ini adalah miliknya juga. Jadi merasa memiliki, merasa sayang pada perusahaannya. Itu juga membuat perusahaan menjadi jauh lebih baik. Nah, sekarang kita akan move atau kita bergerak ke proses produksi. Ya. Sebetulnya yang disebut sebagai proses produksi, ada yang tahu nggak di sini? Apa itu proses produksi? Produksi adalah perubahan dari bahan menjadi suatu produk. Ini dari bahan menjadi suatu produk. Jadi fungsi produksi itu adalah menciptakan barang atau jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Sesuai dengan apa? Tentunya dengan harga, ya, kemudian dengan waktu, dan dengan jumlah yang tepat.